Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nabiyya ba'da. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bapak dan Ibu hormati, marilah kita bersyukur. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kesempatan sehingga kita bisa hadir dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu memainkan adalah memaksimalkan waktu. Bacakan sudah al-asr. Memang waktu itu cepat berlalu. Mari kita maksimalkan waktu yang diberikan oleh Allah selama sehari semalam, 1 minggu, 1 tahun, dan seterusnya. Waktu yang sudah berlalu tidak bisa terulang kembali. Hari Ahad kemarin tidak akan bertemu lagi. Ahad ke depan lagi. Karena itu mari kita bersama-sama kita manfaatkan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja misalnya Ramadan kita sudah berumur 24 ya, 24. Artinya sebentar lagi waktu Ramadan ini akan berlalu. Alhamdulillah, ini sebagian sudah kita manfaatkan waktu itu dalam rangka pendekatan diri kepada Allah. Terus terang kita akui bahwa banyaklah waktu itu yang lewat begitu saja. Contohnya saja yang manusia normal, misalnya tidur itu yang normal itu 8 jam. 8 jam dari 24 jam itu waktu hari semalam. Ini sudah tidur. Dia akan bernilai ibadah apabila tidurnya tadi nyerah kepada Allah. Tidurnya tadi sebelum tidur dia membaca, berzikir kepada Allah, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amat rugi tidurnya tidak membaca, tidak berdiri kepada Allah, apalagi sempat disebut ya Allah, mintalah nomor jitu ya Allah. Nomor jitu ibadah itu berdosa. Dan itu juga
waktu-waktu itu sangat berharga buat kita. Bagaimana kita meminit, ada waktu sholat, ada waktu puasa, ada saatnya zakat, ada waktu haji, diatur sedemikian rupa. Ada orang sudah membuat semacam program Pak harian. Programnya Pak, bangun pagi sebelum subuh jam sekian, di programnya. Sudah subuh mungkin baca Quran. Kalau bisa tamat 1 juz 1 kali membaca bagus. Minimal ada waktu untuk membaca Quran. Terus jam sekian bekerja, jam sekian istirahat. Diatur waktu sedemikian rupa. Lihatlah Pak, orang-orang yang mengatur waktu misalnya pramuka, jam ini. Orang ada penataran, ada apa jam ini. Diatur sedemikian rupa supaya waktu itu teratur dengan sebaik-baiknya. Sudah bertahun-tahun waktu ini kita lewati. Berapa nian pendekatan ibadah kita kepada Allah. Sepertiga tadi ya berarti. Jadi kalau umur kita 30 tahun, 10 tahun waktu beribadah. Itu kalau maksimal. 1 kali sholat misalnya 10 menit. 5 kali sholat 50 menit. Jadi sehari semalam cuman 1 jam tidak sampai. 1/3 dari umur kita habis dalam rangka kita beribadah itu bagus. Kalau umur 60 berarti 20 tahun habis untuk tidur baik kita. Yang untuk beribadah sholat berapa coba? 10 menit sholat itu udah lama tuh Pak. Udah lama itu. Ada yang viral 20 rakaat cuma 6 menit. Super cepat itu. Tahu kita mana Fatihahnya itu. Taruhlah tidak baca ayat tambahan, yang Fatihahnya bela. Bayangkan. Jadi waktu kita sangat berharga. Terus terang juga umur misalnya 10 tahun yang beribadah sholat misalnya, walau alam itu dan terima kalau tidak. 10 tahun sebelum kita mulai sebelum kita dewasa itu banyak main-mainnya itu. Paling mulai agak lumayan tuh umur 20 khusyuk, baru mulai agak kekhusyukan itu muncul, tapi di bawah itu banyaklah main-mainnya. Artinya umur 30 itu baru yang nilai plusnya tuh. Umur 30, 40, 50, 60. Ada yang lewat begitu saja karena keikhlasannya tidak muncul. Sholat tidak ikhlas, tidak terimalah. Sholat bukan karena Allah, ya nanti tagihlah karena apa kamu. Saya sholat karena tetangga, ya tagihlah dengan tetangga itu pahalanya. Saya sholat karena mertua dan lain sebagainya. Oleh karena itu, waktu-waktu ini mari kita maksimalisir, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ada waktu kita sisihkan dalam rangka beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah itu kalau kita teliti, ya setiap menit, setiap saat mestinya. Tapi ada ibadah khas yang khusus, ada ibadah yang umum. Yang umum itu termasuk
Zikir-zikir waktu kita berjalan, zikir-zikir waktu kita di pasar jualan, itu ibadah juga. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada waktu untuk diri sendiri. Diri sendiri ini ada waktu, Pak. Ada waktu tidurnya, ada waktu istirahatnya. Jangan diporsir. Yang diporsir itu artinya memaksa ginjal kita. Memaksa ginjal kita supaya mengeluarkan energi. Memaksa, dipaksa sehingga waktu tidur mungkin terlalu minim. Waktu makan tidak terlalu serius. Kan ada orang makan tuh, Pak, 3 kali gigit kanan, 3 kali gigit kiri langsung, ada ya. Padahal dia minimal berapa tuh, 30-an kali ngunyahnya. Iya. Karena itu ada orang yang ketika tidak makan di rumahnya, tidak serius di ngunyah. Mungkin kawan mau ngebut, takut ketinggalan, cepat-cepat pula kita. Ketika makan di rumah dia enjoy mengunyah mungkin lebih dari 30. Itu untuk diri sendiri. Ada waktu beribadah, ada waktu untuk istirahat, ada untuk bekerja. Ada waktu untuk keluarga. Kali-sekali mungkin diajaknya keluarga mungkin makan ya di mana sehingga membuat keakraban satu dengan yang lain. Ada mungkin sekali-sekali diajaknya berjalan ke pinggir sungai atau berenang ke kolam apa ke keluarga, sehingga tidak ada lagi istilah broken home. Broken home itu anak tidak enjoy tinggal di rumah, anak tidak nyaman. Sebentar mungkin orang tuanya bertengkar terus. Lebih jauh lagi mungkin belago kecil-kecilan atau sampai belago sampai pengadilan. Jadi anak tadi merasa tidak nyaman dia. Jadi ada waktu untuk keluarga. Biarlah kita dikatakan oleh anak, nyenyes nian nyuruh sholat, cerewet nian nyuruh puasa, tidak apa-apa. Itu dalam rangka pembinaan terhadap anak-anak kita. Jangankan anak-anak kita juga yang lain, andaikan kita melihat, kemarin saya negur, ngapa tidak puasa? Aduh, masih muda, tidak puasa. Katakan mungkin belum itu. Kata tidak tahan, banyak anak-anak yang SD masih kelas 3 sudah mulai puasa dia. Waktu untuk keluarga. Makanya dalam beberapa penjelasan Allah jelaskan keluarga hati-hati, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jago dirimu dan keluargamu, jangan sempat mereka masuk neraka. Waktu untuk keluarga. Amanah yang diberikan oleh Allah terhadap harta dan anak-anak kita itu sangat berat tugas kita. Harta anak-anak merupakan amanah. Kita sisihkan waktu dalam pembinaan keluarga. Ada juga waktu untuk bermasyarakat. Terus terang Pak, bermasyarakat ini berat sebenarnya kita. Tapi yaitu hidup kemanusiaannya begitu, hidup bermasyarakat. Tidaklah dia mau berhasil seseorang tuh kalau ibadahnya bagus tapi masyarakatnya 0 nilainya. Bermasyarakat itu artinya perlu kita ada interaksi dengan masyarakat. Diundang, ada waktu yang tidak terlalu memaksa, ya datang. Ada orang meninggal, apalagi tetangga, apalagi amal kematian misalnya ya.
datang. Kalau banyak gawe, omong baik sebentar baik. Pak maaf Pak ya, aku ada gawe Pak. Nah, yang penting kemunculan itu hidup bermasyarakat. Sukses, ibadahnya bagus, masyarakatnya bagus. Tapi terus terang Bapak Ibu, kalau ibadah kepada Allah, niatnya bagus, ikhlas, agak terlalu tidak ribet Pak. Ambil wudu, pakaian bersih, badan bersih, tempat bersih, ngadap kiblat, niat karena Allah, selesai. Tapi kalau interaksi dengan masyarakat ini berat Pak. Udah meninggal, kita datang bawa beras. Ada tempat yang khusus tuh ya, apa namanya itu? Beras. Yang tuan rumah atau keluarga tuan rumah masih juga tuh. Masih ngerutuk dia. Ayo Wak Sugi bawa beras secanting. Kan berat, dan padahal nak bawa beras secanting itu bukan main perjuangannya itu. Kalau di tempat-tempat tertentu bukan beras wae itu. Ada kelaponya, ada bihunnya, ada teloknya. Itu hidup bermasyarakat. Tapi yang lebih penting adalah ketika misalnya ada orang kematian, yang terpikir oleh kita dari rumah wuduk dulu. Wuduk dulu. Sampai tempat kematian, andaikan dia sudah dimandikan, boleh kita sholat sendirian atau beberapa orang, boleh. Makanya Nabi menganjurkan disegerakan dimandikan, kan itu tuh. Supaya yang datang ini tidak sia-sia, yang datang sholat. Selama ini kita lihat datang tuh sebentar balik. Ya kalau dia bisa sama-sama nanti menyolatkannya bagus. Tapi kalau tidak kan datang baik. Tidak diikuti dengan sholat jenazah. Padahal kata Nabi sholat jenazah itu pahalanya sekali sholat itu sebesar bukit Uhud. Masya Allah. Bukit Uhud itu lebih besar daripada bukit Sulap ini. Itu bermasyarakat. Misalnya takziah juga tidak sempat 3 hari berturut-turut, ya berapa jam, mungkin setengah hari atau sehari, 2 hari. Hidup menyesuaikan diri. Kalau nak nurut ego kita, Pak, dia dulu. Tidak, dia katanya hidup bermasyarakat aku tidak pula. Balas kayaknya Pak ya. Oleh karena itu amal kematian itu bagus sebenarnya, bagus. Ikut walaupun ya sebagian harus mengeluarkan duit, ada duit ini duit itu, tidak apa-apa, supaya nanti ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, orang punya ya Bapak ini aku datang pula macam itu. Ada pula yang nekat tak galak mau ikut, aku dah galak ikut amal kematian tuh, serahlah situ. Lah bapak kakek tinggal kakek datang, mana aku tahu katanya menkula mati tidak tahu aku datang pedak wong ada ya. Nah, hidup buat masyarakat. Kita untunglah Pak RT tidak main pemilihan. Dari mana-mana Pak milih tuh, Pak RT dipilih, DPR dipilih, wali kota, gubernur, artinya perlu masyarakat. Bermasyarakat perlu. Lah bermasyarakat macam-macam yang ngomong. Hidup bermasyarakat. Lebih jauh ada berbangsa dan bertanah air. Ada regulasi-regulasi, ada aturan-aturan, ya selama itu tidak merusak akidah dan iman kita, ibadah kita boleh kita ikuti. Misalnya untuk menghindari corona kemarin pakai masker, tidak apa-apa. Misalnya gara-gara itu sering cuci tangan, kan regulasi dari pemerintah itu.
Di samping dari pemerintah juga ada anjuran dari agama Islam gitu, menganjurkan sikap bersih. Sebenarnya umat Islam sudah dari dulu-dulu bersih itu. Minimal kan 5 kali dia nyuci muka, cuci tangan. Malah Nabi nganjurkan kalau tidak mau menyulitkan bagi kamu, wudhu itu jangan lepas. Wudhu jangan lepas, batal wudhu. Wudhu lagi. Maka ada satu desa itu bawa wudhu bae, semayang dak. Wudhu bae, salatnya dak. Waktu-waktu kita maksimalkan. Kenapa? Karena kita tidak tahu rahasia Allah kapan berakhir hidup ini. Jangan Pak mengira juga sehat-sehat. Mendadak jantungan lah, apalah, macam-macam. Nah, kalau sebelum kita meninggal kita sudah manfaatkan, artinya kita standby, ista'id, siap. Siap untuk mati, belum tentu mati Pak ya, tapi siapnya itu yang penting tuh. Kayak di iklan anak-anak siap puasa, anak-anak siap, belum tentu dia puasa itu yang iklan itu, tapi sudah menyatakan bahwa masih kecil pun sudah siap untuk berpuasa. Walau alam berapa tahun lagi jatah hidup kita, ayo kita bersama-sama memaksimalkan waktu yang Allah berikan, terutama waktu dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah yang diberikan kepada kita tidaklah memberatkan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak berat, Pak. Kalau 5 waktu sehari semalam cuma 5 kali, apalah beratnya? Oi Pak, aku tidak di tempat Pak, aku dalam perjalanan, ada musola, ada masjid, suruh sopir stop. Oi Pak, aku naik travel Pak, sopir itu nak kena dia wae, bukan kena kita. Di mana travel berhenti, ya, di mana travel berhenti, laksanakan. Ada yang namanya jamak, ada namanya jamak qashar, tidak salah. Malah Nabi marah kalau fasilitas yang dikasih oleh Nabi boleh. Masih ada Pak yang mengatakan ngapo zuhur 2 nih, wih. Harusnya 4 ini, ada aturannya boleh. Malah Nabi mengatakan kalau tidak maka itu disombong malah dalam perjalanan. Misalnya tidak berhenti-berhenti sudah di mobil itulah tayamum, sholat. Tidak berhenti dia. Tapi yang bagus memang ada supir yang ibadahnya bagus Pak. Ibadahnya bagus, di mana berhenti dia sholat. Walaupun mungkin pakaiannya dianggap tidak bersih, dia bawa kain sarung Pak. Bawa kain dia. Ya bagus. Ada juga supir yang terselalas itu kemek tidak basuh, sholat idah, kalau idah. Itu pun naiknya agak remang-remang juga macam itu Pak ya. Macam mana kalau jatuh kayak gitu, mati dalam keadaan tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga Pak, ngapa tidak sholat libur lupa? Ada pula sholat libur-libur. Tidak ada itu. Tidak ada libur-liburnya. Yang boleh libur kan anak-anak boleh libur tuh. Ibu-ibu tanggal merah boleh libur. Wong kilo selama dia kilo boleh libur tuh. Lebihnya hati urusan tuh. Tidak hati urusan, tidak sempat ke masjid, di musola dekat rumah. Tidak tuh ada langgar. Boleh Pak, sholat di langgar. Di langgar itu maksudnya masih musola Pak. Ya. Kan ada yang ngomong langgar itu musola. Tidak juga ya di rumah, tidak juga di jalan. Jangan di jalan Pak, tombol mobil itu. Jalan dalam artian ya numpang lah, ada masjid, ada musola. Tidak temu itu ya numpang di rumah-rumah, tidak apa-apa. Apalagi sekarang kan agak mudah. Di mana SPBU ada musola, di mana ada SPBU ada musola, di mana ada rumah makan disediakan walaupun kecil, tidak apa-apa. Hendaknya juga di pasar tuh, di warung-warung kita tuh ada tempat dikit, tidak sempat ke masjid, ayo situ, tidak apa-apa.
Malah saya salut ada rumah bapak ibu yang ada mereknya musola di rumah itu. Wah, bagus. Saya pernah bertemu ada rumah warga mereknya musola pak, sikok kamar itu mereknya musola. Ada sejadahnya, wah bagus. Saya bertemu juga ada rumah sejadah kati minjam di sebelah. Lata keliling-keliling, hampir setengah dusun tuh dia nyari sejadah tak ketemu. Masya Allah. Yang hebat lagi ada acara-acara hajatan, nak nyari Quran besar setengah mati. Untunglah sekarang di HP itu ada. Yang tuan rumah ngomong, Pak ada bawa HP tak? Ada Android tak? Ya ada Al-Qurannya ada. Nah, usah cari Quran. Pak nyara, Pak saro aku cari Quran ini mana nih? La ilaha illallah, umur Quran dak kati. Sejadah dak kati. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita maksimalkan. Kecuali di bulan puasa ini memang kita ada yang ekstra waktunya, ada yang bermalam-malam dia ngaji, ya karena suatu waktu baik kan, sesaat waktu itu baik. Hari-hari biasa mungkin tidak terlalu terlalu diporsir, tapi kalau bulan Ramadan ini ada juga ya boleh tidak apa-apa dalam rangka pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan waktu yang diberikan oleh Allah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya dan termasuk orang yang berhasil melewati hidup dan kehidupan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.